Selamat sore buat teman-teman semua. Nih sekarang dosen mau lanjut narik nih. Ini mohon maaf tadi di sesi satu dosen nggak tampilin live on beat ya. Karena banyak teman-teman yang sedikit komplain katanya kepanjangan bang. Oke bang, ini sekarang kita potong aja ya bang ya. Di sesi satu kita nggak tampilin live on beat. Sekarang kita mau lanjut narik di sesi 2. Kita spill dulu bang. Tadi kita narik nih di sesi 1 ini, kita tadi start jam 6 sampai jam 10. Itu dapet 8 trip dengan duit 164.000. Jadi tadi kita narik di sesi 1 cuman dapat 8 trip. Itu tapi cuman kerjanya kita cuman 4 jam doang. Kita dapat 8 trip dengan duit 164.000. Itu tadi orderannya delaynya termasuk lancar ya, termasuk normal lah. Kita delay 1 menit 2 menit 3 menit, di bawah 5 menit semua. Itu artinya apa? Sistem kita masih tetap di sistem prioritas tinggi, nggak ada yang berubah. Walaupun banyak teman-teman ini yang komen katanya, bang ini kenapa akunnya sekarang jadi berat, kenapa akunnya sekarang banyak jadi delay. Ini banyak banget mayoritas. Sebenarnya jawabannya ada di konten sebelumnya. Itu karena faktor akun, karena faktornya banyak ya. Ada beberapa faktor itu yang membuat akunnya mendadak jadi delay, jadi mungkin sedikit gaguannya. Itu karena banyak faktornya bang. Kita nggak bisa nebak satu faktor, dua faktor, karena faktornya itu emang lumayan banyak. Oke, nanti kita bahas lagi deh bang ya di narasi di sesi terakhir nanti ya. Kita mau lanjut dulu nih bang di sesi 2 bang ya. Mudah-mudahan orderannya masih tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Ini kita lanjut aja nih, posisi udah jam 5 lewat nih, udah jam 5 lewat, udah mau menjelang maghrib nih. Kita mau lanjut di sesi 2. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Oke, kita mulai aja. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini kita dapet Argo cebong ini untuk penjemputannya di Jalan Ahmad Dahlan ini, untuk pengantarannya ke stasiun Kebayoran Lama ya. Oke, kita teman-teman kita langsung jemput aja nih, mumpung masih sore ya, kita OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai stasiun Kebayoran Lama ya. Untuk saat ini order penglaris ya. Pendapatan baru dapet 9 trip dengan duit 175.000. Ini lumayan macet nih di daerah stasiun Kebayoran Lama. Oke, enaknya kita nongkrong di depan stasiun Kebayoran Lama aja. Biasanya nih masih sore nih, order sewa-sewanya masih lumayan rame. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah nih teman-teman, kita dapet orderan ke tengah nih untuk penjemputannya nih di halte Singgalang nih, untuk pengantarannya ke daerah Sarinah Tamrin. Ini lumayan nih argonya nih, argo 20-an ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja nih, mumpung orderannya masih lancar nih ya, jalanannya juga masih lancar. Alhamdulillah ini kita udah sampai di McD nih, di seberangnya Sarinah. Untuk sementara nih pendapatannya baru dapet 10 trip nih dengan duit 196.000. Ini posisinya udah menjelang maghrib ya. Oke teman-teman, kita sekarang enaknya melipir tipis-tipis aja nih. Kita posisi di lampu merah Sarinah nih, kita melipir tipis aja. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih teman-teman, nih kita masih di lampu merah Sarinah. Ini kita langsung dapat lagi nih. Untuk penjemputannya kita di Bank Indonesia nih, di daerah Tamrin ya. Untuk pengantarannya nih ke Jalan Arjuna nih, deket pinggir tol Taman Anggrek ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja nih, mumpung jalanannya masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah nih kita posisi ada di daerah Kemanggisan nih, deket Jalan Arjuna nih, deket pinggir tol ya.
Ini untuk saat ini pendapatan baru dapat 11 strip dengan duit 213.000. Ini orderannya delaynya pendek-pendek ya, boleh teman-teman bisa lihat nih delaynya pendek-pendek. Oke teman-teman, sekarang kita enaknya melipir ke arah Mall Taman Anggrek aja nih. Jam-jam gini hari biasanya jam sewa pulang kantor. Alhamdulillah ini langsung cerot. Alhamdulillah nih teman-teman, kita posisi ada di pinggir tol Jalan Arjuna nih. Ini kita dapat orderan jemputnya di Mall Taman Anggrek nih. Ini lumayan jauh jemputnya ya. Untuk pengantarannya kita ke stasiun Juanda. Oke, kita langsung jemput aja nih, posisinya agak sedikit macet tersendat ya. Oke teman-teman, kita OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai stasiun Juanda nih. Ini untuk sementara pendapatannya baru dapet 12 trip dengan duit 233.000. Ini orderannya termasuk lancar ya, delaynya lumayan pendek-pendek. Oke teman-teman, sekarang kita enaknya melipir ke arah Pasar Baru aja ya, atau kita melipir ke arah Gambir. Ya biasanya sih daerah-daerah situ masih jam sewa pulang kantor ya. Alhamdulillah ini langsung cerut. Alhamdulillah nih teman-teman, ini kita jemput di Pasar Baru. Ini kita kebablasan ya teman-teman ya, kita muter dulu nih. Ini untuk pengantarannya ke daerah apartemen Sunter nih, Argo Cebong. Nggak apa-apa ya, kita jemput aja nih, karena kita kebablasan terpaksa kita mutar dulu ya. Oke teman-teman, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai di apartemen daerah Sunter nih ya. Untuk saat ini pendapatannya baru dapet 13 trip dengan duit 243.000 nih. Delaynya termasuk lancar ya, nggak lama ya. Sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja ya ke arah, ya main-main aja di daerah Sunter nih. Biasanya daerah sini juga orderannya lumayan rame. Alhamdulillah ini kita langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini kita dibuang ke tengah lagi nih untuk penjemputannya nih di daerah Sunter. Untuk pengantaran ini enak nih ke daerah Hayam Wuruk nih, argonya lumayan ya. Kita langsung jemput OTW aja ya, mumpung nih orderannya masih lancar nih ya. Kita langsung gas OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai daerah Hayam Wuruk nih. Ini mohon maaf, ini customernya saya kasih bintang 3 karena tadi nunggunya super lumayan lama banget. Oke teman-teman, untuk saat ini pendapatan baru dapet 14 strip dengan duit 261.000 nih. Tadi delaynya lumayan sebentar ya, nggak pakai lama ya. Ini sekarang kita enaknya melipir tipis-tipis aja. Langsung cerot. Alhamdulillah nih nggak lama kita pakai bunyi lagi nih, jemput di daerah Mapar nih, nggak jauh dari Hayam Wuruk ya. Untuk pengantarannya ke daerah Cempaka Putih nih, ke Hotel Dai-In nih. Ini kita langsung jemput OTW aja ya, nih mumpung orderannya juga masih lancar nih, jemputnya juga nggak terlalu jauh nih. Kita langsung OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai Hotel Dai-In Cempaka Putih nih. Ini untuk sementara ini pendapatan baru dapet 15 trip dengan duit 283.000. Nih kita mau istirahat dulu nih, kebetulan nih tadi kita dikasih nasi ya, nasi berkah ini dari restoran di daerah Cempaka Putih ini lagi bagi-bagi makanan ya. Sekarang kita mau istirahat makan dulu plus istirahat ngopi, nanti kita lanjut lagi. Selamat siang teman-teman semua. Ini kita kembali lagi ke channel Dosen Try. Ini kita udah lama nih kita nggak konten, kita konten lagi ya karena udah seminggu kita nggak konten. Sekarang kita
mau bahas. Banyak teman-teman yang minta dibahas tentang fitur baru Gojek nih, tentang GoFood reguler yang rasa aceng katanya gitu kan. Kita akan mau bahas karena banyak teman-teman yang minta dibahas tentang fitur baru itu. Tapi yang akan kita bahas ini bukan tentang caranya, enggak. Yang kita bahas kalau dari dosen itu kita berbahas tentang sistem, tentang akun, tentang dampak, efek, keuntungan dan kerugian dengan fitur baru dari Gojek yang tentang reguler rasa aceng ya. Nanti kita akan bahas tentang apa fitur baru, apa sih efek dampaknya fitur baru, apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya, dan semuanya akan kita bahas. Sebelum kita bahas tentang semuanya itu, kita mau spill dulu bang untuk narik kemarin ya. Kemarin kita narik di sesi 1, kita kerja 4 jam bang, dapat 8 trip dengan duit 164.000 kita narik di sesi 1 ya. Kita lanjut di sesi 2 bang, narik itu kita start jam setengah 6 kurang bang, sampai jam setengah 12 kurang. Itu 6 jam ya, tapi itu belum termasuk ya, dipotong istirahat makan ngopi, karena di jam 8 kayak saya istirahat ngopi itu makan sekitar 1 jam bang. Jadi total di sesi 2 kita narik itu kerja 5 jam bang, dapat 11 trip ya. Nah jadi total untuk semuanya kita kerja 9 jam dengan duit 19 trip dengan duit 367.000. Jadi di sesi di total semuanya kita kerja 9 jam dengan pendapatan 19 trip dengan duit 367.000. Ya lumayan lah bang ya, nggak terlalu gede-gede banget ya, karena juga jam on beatnya juga kita nggak terlalu panjang, cuman 9 jam. Jadi ya nggak terlalu gede-gede bang, tapi lumayan lah bang ya, ketimbang yang lain-lainnya yang akunnya kurang bagus ya. Kita bersyukur, nikmatin aja bang. Oke bang, selanjutnya kita akan ucapin makasih dulu bang nih buat yang teman-teman kita yang ngirim gift. Ini kebetulan yang ngirim ini member langganan dosen semua yang ngirim ya. Kita sebutin aja bang ya, ini karena bentuk apresiasi ya. Yang pertama atas nama Bang Jimmy nih. Bang Jimmy nih kebetulan pengikut saya, dia asal dari Batam bang, ngirim 20k. Untuk yang kedua atas nama Prigi Wijaya, dia orang Malang bang, dia orang Malang, kebetulan pengikut saya juga di member dosen ya, dia ngirim 20k. Dan yang ketiga atas nama akun Onbit Kesiangan nih, driver asal Jambi, dia pengikut dosen juga di member, dia ngirim 20k. Dan yang keempat atas nama Gonjleng Sleng. Wah, Gonjleng Sleng nih serem banget namanya ya. Ini asal dari Cibubur bang, dia kebetulan ngirim 50k karena akunnya udah berhasil dari akun dia full GoFood berhasil jadi full Goret, jadi akun gacor. Abang percaya nggak percaya itu fakta, ada di dia rutin komen ya. Nih jadi saya ucapin makasih, kebetulan empat-empatnya pengikut member dosen. Ya alhamdulillah saya ucapin makasih banyak teman-teman semuanya, semoga berkah ya, semoga akunnya tetap cerot seperti biasanya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut menu fitur baru GoFood reguler rasa aceng. Kalau kata orang-orang nih rasa aceng. Kenapa rasa aceng? Karena bayarannya 5.000 seperti pemain driver GoFood aceng ya, pemain driver GoFood jarak dekat, jadi bayarnya kita sama seperti mereka dengan bayaran 5.000. Nah yang kita akan bahas dampak dari fitur baru apa sih bang, dampak dari fitur baru. Yang pertama bang, kita dampak dari fitur baru ya, efek dari dampak fitur baru, otomatis makin minim orderan food. Kenapa saya bilang makin minim? Karena secara nggak langsung itu food itu mereka milik driver food bang. Nih kita berbicara bang ya, kalau dulu bang nih, ini kita bicara dulu sebelum ada fitur baru ya. Dari server orderan itu lari ke driver aceng dulu bang. Setelah dari driver aceng, kalau dia nggak mau ambil, misalkan digantung atau dia nggak mau jalanin, dia pasti masuk ke driver reguler. Tapi kalau sekarang bang, dari server dia masuk ke driver aceng, dari driver aceng dia masuk ke driver reguler rasa aceng yang ikut program itu bang. Jadi sekarang nggak lari ke driver reguler umum, tapi larinya ke driver yang ikut program itu. Jadi kalau saya bilang nih, menurut saya aja bang ya, jadi yang ikut program itu seolah-olah tuh kayak pemain cadangan bang, kalau istilahnya di main bola nih, pemain cadangan, anak bawang lah bang ya, anak bawang. Jadi mereka kemungkinan dapat basian aceng juga, atau misalkan di saat order food lagi melimpah ya mereka kebagian juga. Karena apa?
dia sistem kuota sistem slot. Di saat driver mungkin lagi kurang banyak, orderan melimpah, mereka kebagian. Tapi di saat mungkin orderannya juga nggak terlalu banyak, tetap yang diprioritasin driver aceng dulu bang. Nah setelah driver aceng baru dia lari ke driver reguler yang ikut program apa food tadi ya. Jadi kalau saya bilang menurut saya dia lebih ke pemain cadangan bang. Jadi kalau dulu dari server lari ke aceng, lari ke reguler, sekarang enggak bang, dari server lari ke aceng. Misalkan driver aceng dia nggak mau dengan alasan jemput jauh, antaran murah, bla bla bla, baru dia lari ke driver reguler yang ikut program. Jadi kalau menurut saya itu sebagai kayak driver cadangan lah ya. Di saat orderan melempar ya di kebagian bukan basian, tapi di saat mungkin orderan lagi minim tetap dia dapat istilahnya basian dari aceng. Mungkin termasuk order-order yang 4 kilo 5 kilo kemungkinan masuk ke driver yang ikut program. Makanya saya bilang untuk di fitur menu baru kemungkinan kita makin minim untuk mendapatkan orderan food. Mungkin seandainya masuk, mungkin di area itu nggak ada driver aceng pertama. Kedua, kemungkinan itu nanti yang masuk ke driver reguler khusus orderan food jarak jauh, itu kemungkinan masuk ke driver reguler. Dan dia sistemnya zona bang, yang buat yang ikut program sama seperti aceng. Jadi zona pilihan kita maunya di mana, di jam siang atau di jam malam. Jadi seperti itu bang ya. Itu salah satu apa dampak dari fitur baru. Nah yang kedua dampaknya itu tadi saya bilang order food lebih diprioritasin ke driver yang ikut program bang. Jadi saya bilang orderannya makin minim karena yang masuk order food itu ikuti driver yang ikut program bang, diprioritasin. Terutama yang order-order yang mungkin yang deket, yang jauh, yang sedang lah ya. Mungkin kalau yang jauh tetap masuk ke driver reguler. Makanya saya bilang orderannya akan makin minim. Jadi seperti itu untuk orderan GoFood. Yang ketiga mungkin dampak dari sistem program itu ya akan terjadi gagu anyep massal bang. Mungkin yang dimaksud gagu anyep massal seperti gini bang. Jadi akan terjadi gagu anyep, delay panjang di yang apa karena food itu udah punya milik driver sendiri. Jadi kita hanya berharap di driver di orderan Goret, Gosen. Jadi dengan driver reguler yang segitu banyak, kita hanya memperebutkan 2 orderan itu, yaitu di Goret dan di Gosen. Karena di GoFood itu tadi saya bilang mereka udah punya aceng. Kedua kita udah punya driver program yang ikut GoFood aceng tadi yang saya bilang food rasa aceng ya. Itu seperti itu. Jadi driver-driver hanya berharap di apa ya, Goret, Gosen. Nah kalau istilahnya akun dia bagus, oke lah, enak. Di saat akun dia lagi sakit, jadi kemungkinan ya makin tadi saya bilang makin rungkat bang. Jadi untuk saat ini makanya banyak akun-akun yang banyak yang delay ya, salah satunya ini setelah diadanya program makin rungkat bang ke depannya. Percaya nggak percaya, jadi makin, kalau saya bilang ya abang nggak usah heran kalau orang banyak ngeluh delay gagu, karena kita hanya berharap di 2 layanan itu. Di food itu istilahnya apa ya, hanya basian, bener-bener basian, mungkin khusus order-order jarak jauh aja jadi yang kita bisa dapetin. Jadi seperti itu bang, jadi kurang lebih seperti itu. Nah dampak dari adanya fitur baru ini untuk pemain akun food ya, otomatis makin minim bang, makin sulit mendapatkan order food. Ini khusus pemain driver food yang akun reguler ya. Biasanya mungkin mereka ya nyari order masih banyak deket-deket, masih banyak, ini kemungkinan akan habis dengan nama driver-driver yang ikut program GoFood, yang program GoFood yang dari reguler ya, itu kemungkinan akan lari ke mereka. Jadi yang kena dampak itu yang jelas driver pemain food yang reguler, itu otomatis nanti pendapatan mereka akan makin terkikis, akan makin berkurang ya otomatis tuh, karena drivernya orderannya mulai berkurang, mulai minim. Jadi seperti itu. Jadi kalau buat driver reguler juga sama dampaknya. Buat akun driver reguler Gojek yang biasanya kita berharap dengan orderan food juga otomatis makin minim, makin sulit untuk dapat orderan food. Jadi makanya saya bilang makin ke depan itu kemungkinan makin rungkat dengan adanya
fitur baru ini gitu Bang. Jadi jangan terlalu berharap dengan orderan GoFood. Istilahnya mungkin kalau dapat ya kita beruntung lah, syukurlah, bersyukur dapat. Kalau nggak dapat ya kita wajar aja, nggak usah ngeluh. Apalagi yang istilahnya yang bukan akun food ya, yang akun food juga sama mereka ngeluh. Jadi seperti itu. Nah, keuntungan, sekarang kita bicara keuntungan kerugian Bang. Apa sih keuntungan yang ikut program fitur baru itu keuntungannya? Nah, untuk keuntungan untuk ikut program itu buat teman-teman yang ikut program driver food itu, nomor satu keuntungannya yang jelas lebih mudah, lebih gampang untuk mendapatkan order food karena tetap diprioritasin Bang. Itu nggak mungkin. Jadi akun abang itu nggak beda jauh dengan Aceng, cuman bedanya tadi saya bilang mungkin buat yang ikut program seperti pemain cadangan saya bilang, karena tetap yang diprioritasin itu tetap driver food Aceng karena emang itu milik mereka. Jadi kita hanya sebagai bantuan lah, istilahnya bantuan pemain Aceng di saat dia kurang armada nih ya kan, orderan melimpah kurang armada ya, bantuannya dari akun driver reguler yang ikut program. Itu yang dijelas keuntungannya. Nih ada sedikit saran ya, nanti aja deh. Terus kerugiannya ikut program fitur apa Bang? Yang jelas kerugiannya satu, bayarannya otomatis nggak mungkin sama dengan driver reguler Bang. Bayarannya kita sama dengan driver Aceng, jadi bayarannya cuma 5.000 Bang. Itu udah jelas. Secara bayaran kita nggak sama dengan driver reguler yang bayarannya sesuai dengan ketetapan seperti driver reguler ya. Jadi kita tetap bayarannya 5.000 per order. Jadi buat kerugiannya seperti itu, cuman bayarannya goceng. Kedua Bang, kita nggak bisa dapat layanan lain. Jadi seperti itu. Jadi kerugiannya, jadi abang setelah ikut program ya berarti di jam itu ya hanya order food aja sesuai dengan kayak driver Aceng. Jadi nggak bisa dapat orderan-orderan lain. Jadi seperti itu kerugiannya. Tapi keuntungannya tadi saya bilang, untuk keuntungannya otomatis abang itu istilahnya buat order food diprioritasin. Nah, saran dari dosen ya, saran dari dosen dengan program fitur baru ini. Jadi saran saya buat akun-akun yang super gagu, yang gagu, menurut dosen nih, ini boleh ikutin boleh enggak ya? Menurut dosen mendingan abang ikutin aja program yang reguler rasa Aceng itu ya, fitur baru abang ikutin aja daripada istilahnya abang delay panjang akun rungkat. Ini untuk akun-akun level super gagu dan gagu ya, saran saya ikutin aja Bang. Lumayan Bang. Pertama manfaatnya ya Bang ya, kita tetap harus bicara plus minus ya. Ini manfaatnya satu, buat nambah pemasukan otomatis daripada delaynya panjang abang 3 jam 4 jam kan kasihan Bang kalau saya pribadi. Nomor satu kan manfaatnya abang bisa nambah pemasukan walaupun per order 5.000, tapi kalau banyak kan lumayan buat nambah-nambah pendapatan abang-abang. Kedua mungkin untuk perbaikan akun, karena akun abang itu di level-level rendah, kemungkinan itu ntar kalau abang ngikut dan istilahnya berhasil, kemungkinan nanti akunnya jadi lebih baik. Nanti di saat akun lebih baik abang bebas mau ikut program boleh, nggak ikut program boleh. Yang jelas kan satu buat nambah pemasukan, dua mungkin salah satunya plus perbaikan akun. Nah kalau saran dosen untuk akun-akun level kayak standar ke atas, saran dosen mending nggak usah Bang, tetap aja kita mending narik seperti normal, istilahnya nggak usah ikut program. Ini menurut dosen ya, abang boleh mau percaya mau enggak, mau ikut mau enggak itu terserah masing-masing, karena ini cuma saran doang. Menurut saran saya mendingan buat abang-abang yang akun-akun level standar, level tanggung, mendingan nggak usah ngikut program, tetap aja mending narik seperti normal seperti biasanya. Jadi menurut dosen seperti itu. Abang mau ikutin ya silakan, enggak ya silakan, itu hak masing-masing ya. Dosen nggak mau berbicara istilahnya oh lu harus ini atau enggak, ini pilihan ada di tangan driver-driver karena abang-abang sendiri yang akan ngejalanin. Jadi untuk akun-akun level rendah super gagu-gagu, saran dosen ikut aja, daripada istilahnya pertama abang tetap dapat pemasukan ya, istilahnya tetap orderan bunyi lancar, nggak apa-apa. Salah satunya juga keuntungannya juga untuk perbaikan akun abang-abang juga. Jadi itu kalau kita berbicara ke apa ya, saran dari dosen ya, mendingan ikut aja. Jadi seperti itu. Untuk yang level sedang ke atas mending nggak usah, saran dari dosen.
Nah, sekarang kita berbicara kesimpulan, Bang. Dari fitur baru ini, kesimpulan dosen. Ini kesimpulan dari fitur baru, ini kesimpulan dari dosen. Jadi dengan adanya program fitur baru Food, abang percaya nggak percaya, otomatis akan makin banyak akun-akun yang rungkat, lebih akan terjadi gagu, delay, anyep, delay panjang. Itu karena apaan, Bang? Karena orderan terbatas. Otomatis driver-driver reguler, ini kesimpulannya ya, driver-driver reguler hanya berharap di orderan goret, di orderan gosen. Yang tadinya kita bisa berharap dengan orderan Food, ya otomatis ya orderannya makin habis, makin minim. Kalau kita berbicara GoShop GoMart itu kan minim banget, Bang, 1-2 orang. Persentasenya juga paling berapa persen sih, Bang, orderan GoFood GoMart? Bukan kita bilang nggak ada, ya ada, tapi hanya beberapa persen. Tapi kan kalau secara dominan kita hanya bermain 3 itu, Bang, lu GoFood, Goret, Gosen. Di saat GoFood udah dipecah-pecah seperti ini, jadi kita makin rungkat, makin berat. Jadi kita hanya berharap di orderan Gosen, Goret. Jadi dari banyaknya sekian driver reguler, kita hanya berharap di 2 orderan itu. Jadi kita udah nggak bisa berharap lagi di orderan GoFood. Jadi menurut dosen seperti itu. Jadi kesimpulan hasil akhirnya ya kita otomatis, mohon maaf ya, makin berat, makin rungkat buat driver-driver reguler. Oke, sekarang mungkin akunnya lagi baik, lagi bagus. Tapi nanti abang di saat akunnya udah mulai berat, mulai rungkat, ini mohon maaf ya, buat terapi akan makin berat, buat memperbaiki akun makin berat. Karena apa? Kita persaingannya makin ketat, Bang. Kenapa saya bilang makin ketat? Driver Gojek itu melimpah, Bang. Nggak seperti dulu-dulu yang istilahnya drivernya minim. Abang percaya nggak percaya, dari kemarin pembukaan driver baru aja kita tuh udah melimpah banyak, Bang. Udah banyak banget. Abang boleh cek di pinggir jalan, boleh cek di pinggir gang, di dalam-dalam gang, dimanapun itu isinya driver Gojek semua, Bang. Mereka cuma berharap di Goret sama di Gosen. Sekarang gimana nggak makin rungkat? Sedangkan orderan terbatas. Ya kalau akun abang bagus, istilahnya nggak ngaruh. Di saat akun abang rungkat, percaya nggak percaya makin sulit, Bang. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, abang percaya nggak percaya makin ke depan akan makin rungkat. Jadi saran saya tetap buat akun-akun jelek mendingan ngikutin program dari, buat akun-akun yang lagi rusak lah, lagi hancur, lagi blee, mendingan ikut aja program, Bang. Nggak apa-apa. Jadi buat nambah pemasukan abang juga, buat perbaikan akun juga. Nanti di saat akunnya mungkin udah lebih baik, baru abang nggak usah ikut program. Jadi seperti itu. Banyak yang nanya, Bang, kok sekarang dosen jarang konten ya? Iya jujur, Bang, saya emang sekarang agak males, Bang, konten. Bukan males sih sebenarnya ya, mungkin sedikit sibuk ya, karena dosen lebih memikirkan member-member dosen yang ikut langganan YouTube dosen. Kita tetap memperbaiki akun teman-teman yang pada ikut member langganan dosen. Jadi dosen fokus ke member-membernya, makanya sekarang jarang konten. Pengen rutin konten, waktunya kadang nggak ada, karena buat ngedit, buat bikin itu butuh proses, butuh waktu panjang. Jadi seperti itu. Oke, buat teman-teman yang suka dengan channel dosen ini, jangan lupa boleh di like, boleh di subscribe, boleh istilahnya yang punya pertanyaan, saran, kritik, semuanya tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman seperti itu, jangan lupa ya, yang belum like di like, yang belum subscribe di subscribe. Buat orang-orang teman-teman yang suka dengan channel dosen, dengan ilmu akun, level akun, sistem, tentang fitur-fitur baru, tentang sesuatu yang terbaru dari Gojek, silakan di like, di subscribe di channel dosen. Jangan lupa absen, buat teman-teman yang belum absen, di absen ya di channel dosen. Oke, buat teman-teman semua, saya rasa sampai di sini. Nanti kita bahas lagi dengan konten-konten yang lain, dengan judul-judul yang lain. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot.